Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu Reda. Apa kabar? Alhamdulillah, ana bi khair, Bu Reda. Oke, alhamdulillah Mas Nurkan sehat ya. Kemudian yang lainnya apakah ada yang sakit? Sehat, Bu. Alhamdulillah ya, semoga kita diberi kesehatan secara terus-menerus. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Ibu presensi panggil, bagi yang namanya disebut, silahkan menghidupkan mikrofonnya. Yang pertama, Mbak Tri Oke, terima kasih Mbak Tri. Kemudian Mbak Isnaini Muhainifah. Hadir, Bu. Oke, kemudian Mas Nurfian Santri Alim. Hadir, Ibu. Oke, terima kasih Mas Nurfian. Kemudian Mas April Alif Febian. Oke, jangan lemas ya Mas Alif. Tetap semangat. Oke, kemudian Mbak Latifah. Hadir, Bu. Mungkin Mbak Latifah sedang terkendala ya. Mbak Rizky Nurjana. Hadir, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Rizky. Mbak Latifah Teraini. Hadir, Bu. Oke, kemudian Mbak Nisa Nurhidayati apakah hadir? Hadir, Bu. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Apakah ada yang belum Ibu panggil? Atau sudah semua? Sudah ya? Apabila sudah, berarti hari ini nihil. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Mbak Rizky Nurjana, saya minta untuk memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Baik, terima kasih, Bu. Untuk teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Rizky Nurjana yang telah memimpin doa. Semoga berkat doa tadi, pembelajaran kita kali ini berjalan secara lancar tanpa halangan suatu apapun dan juga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Oke, sudah siap ya untuk belajar pada pertemuan kali ini? Semangat ya, jangan ada yang ngantuk. Oke, ada yang tahu nggak pada pertemuan kali ini kita akan belajar apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Oke, berhubung belum tahu, Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai persamaan trigonometri. Sebelum itu, izinkan Ibu untuk share screen materi ya. Apakah sudah terlihat? Masih hitam, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai persamaan trigonometri. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu persamaan trigonometri? Belum tahu, Bu. Oke, baik. Maklum ya kalau belum tahu karena kita belum mempelajari materi ini. Jadi, persamaan trigonometri, sebelumnya apakah share screen Ibu sudah terlihat? Atau Sudah, Ibu. Oke, mohon maaf, tadi ada terkendala. Jadi, persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat satu atau beberapa fungsi trigonometri dari beberapa sudut yang belum diketahui. Kemudian, pada persamaan trigonometri, nanti kita akan belajar mengenai persamaan trigonometri dasar, persamaan trigonometri sin X sama dengan alfa, cos X sama dengan alfa, dan tan X sama dengan alfa. Kemudian ada juga persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Seperti itu ya, teman-teman. Oke.
Yang pertama kita akan belajar mengenai persamaan trigonometri dasar terlebih dahulu. Jadi pada persamaan trigonometri dasar, apabila terdapat sin X sama dengan alfa, maka nilai X-nya sama dengan alfa plus K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Yang kedua, jika cos X sama dengan cos alfa, maka nilai X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat, atau X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Dan jika tan X sama dengan tan alfa, maka nilai X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat, dengan K itu merupakan bilangan bulat. Ingat-ingat ya, K itu merupakan bilangan bulat. Kemudian selain itu ada rumus yang lain juga. Jika sin X sama dengan sin alfa, maka kita peroleh nilai X sama dengan alfa plus K kali 2pi, atau X sama dengan pi min alfa plus K kali 2pi. Jika cos X sama dengan cos alfa, maka nilai X sama dengan alfa plus K kali 2pi, atau X sama dengan min alfa plus K kali 2pi. Dan jika tan X sama dengan tan alfa, nilai X sama dengan alfa plus K kali pi, dengan K sama dengan bilangan bulat. Ingat-ingat K bilangan bulat. Sejauh ini dari persamaan trigonometri dasar, apakah dapat dipahami? Dapat, Ibu. Dapat, Bu. Oke, baik, berhubung dapat dipahami, Ibu lanjutkan ke contoh soalnya. Di sini terdapat 3 contoh soal. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin X sama dengan sin 1/12pi dengan X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 2pi. Yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos X sama dengan cos 72 derajat dengan X lebih dari sama dengan 0, kemudian X kurang dari sama dengan 360 derajat. Yang terakhir, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tan X sama dengan tan 2/5pi dengan X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi. Dari contoh soal ini, adakah yang ingin mencoba menjawab atau masih perlu Ibu ajari terlebih dahulu penyelesaiannya? Bisa diulang sekali lagi, Bu, karena penjelasannya di saya agak kurang jelas, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Alid. Ibu jelaskan terlebih dahulu ya mengenai penyelesaian dari contoh soal tersebut. Untuk contoh soal yang pertama, itu sin X sama dengan sin 1/12pi dengan X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi. Maka kita cari nilai X-nya terlebih dahulu. X sama dengan 1/12pi ditambah K kali 2pi. Nah, kita coba K tadi kan bilangan bulat. Jadi kita mulai dari 0 terlebih dahulu. Dengan K sama dengan 0, maka kita peroleh nilai X sama dengan 1/12pi ditambah 0 kali 2pi sama dengan 1/12pi. Kemudian, untuk K sama dengan 1, kita peroleh X sama dengan 1/12pi ditambah 1 kali 2pi, maka kita peroleh nilai 25/12pi. Berhubung 25/12pi itu melebihi dari 2pi, maka tidak memenuhi syarat. Kemudian kita juga coba syarat rumus yang kedua, dengan menentukan nilai X sama dengan pi min 1/12pi ditambah K kali 2pi. Maka kita hitung terlebih dahulu, X min 1/12pi-nya menjadi 11/12pi, baru ditambahkan K kali 2pi. Kita coba untuk K sama dengan 0, maka kita peroleh nilai X sama dengan 11/12pi ditambah 0 kali 2pi sama dengan 11/12pi. Kemudian kita coba juga untuk K sama dengan 1. Kita peroleh nilai X-nya 11/12pi ditambah 1 kali 2pi. Dan kita peroleh nilainya 35/12pi. Maka nilai tersebut tidak memenuhi. Apabila kita mencoba K sama dengan 2, K sama dengan 3, dan seterusnya, apakah diperbolehkan? Mbak Latifah, boleh memberi tanggapannya? Izin menjawab, Bu. Boleh, tapi asalkan nantinya untuk nilai Pi-nya masih memenuhi pada intervalnya, Bu. Apakah seperti itu?
Oke, jawaban dari Mbak Latifah sudah tepat ya. Beri A+ untuk Mbak Latifah. Oke, terima kasih ya Mbak Latifah atas jawabannya. Terkait contoh soal yang pertama, apakah dapat dipahami? Bisa, Bu. Alhamdulillah sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya kita coba membahas contoh soal yang kedua. Diketahui cos X sama dengan cos 72 derajat dengan nilai X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Maka kita peroleh nilai X-nya sama dengan 72 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita coba untuk K sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai X-nya 72 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan 72 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, kita peroleh nilai X sama dengan 72 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, maka kita peroleh nilai X-nya 432 derajat. Berhubung 432 derajat itu melebihi 360 derajat, maka untuk K sama dengan 1 itu tidak memenuhi syarat. Oke, kemudian kita coba dengan X yang satunya, yaitu X sama dengan min 72 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita coba untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, kita peroleh nilai X sama dengan min 72 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Hasilnya min 72 derajat. Itu tertera tidak memenuhi. Mungkin Mbak Iva bisa menanggapi mengapa untuk K sama dengan 0, sehingga diperoleh nilai X sama dengan min 72 derajat itu tidak memenuhi karena apa? Baik Bu, sepertinya Mbak Iva terkendala sinyal. Mohon maaf, saya kurang paham di bagian itu Bu. Mungkin Ibu bisa menjelaskannya lebih rinci. Terima kasih Bu. Jadi saya belum bisa menjawab pertanyaan Ibu. Oke, baik Mas Nurfian atas tanggapannya. Jadi, untuk K sama dengan 0, kan kita peroleh nilai X-nya dari min 72 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Hasil dari 0 kali 360 derajat itu kan 0. Jadi, min 72 derajat ditambah 0, hasilnya min 72 derajat. Berhubung min 72 derajat itu kurang dari 0 derajat, maka tidak memenuhi syarat yang diminta pada soal tersebut. Begitu Mas Nurfian, apakah dapat dipahami? Alhamdulillah sekarang sudah dapat dipahami Bu. Terima kasih penjelasannya. Oke, terima kasih kembali Mas Nurfian. Baik, Ibu lanjutkan ya. Kemudian kita coba untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1 diperoleh nilai X sama dengan min 72 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan 288 derajat. Dan untuk K sama dengan 2, kita cari nilai X-nya sama dengan min 72 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. Sehingga kita peroleh nilai 648 derajat. Berhubung 648 derajat itu lebih dari 360 derajat, maka tidak memenuhi nilai X. Jadi, himpunan penyelesaian dari soal tersebut itu kita dapatkan 72 derajat dan 288 derajat. Gitu ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di sini ada tan X sama dengan tan 2/5 pi dengan nilai X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi. Sehingga kita peroleh nilai X sama dengan 2/5 pi ditambah K kali pi. Kita coba untuk nilai K sama dengan 0, maka kita peroleh nilai X-nya sama dengan 2/5 pi ditambah 0 kali pi, sehingga nilainya 2/5 pi. Kemudian kita coba untuk K sama dengan 1, sehingga nilai X-nya sama dengan 2/5 pi ditambah 1 kali pi. Nilainya 7/5 pi. Kemudian kita coba untuk K sama dengan 2. Untuk K sama dengan 2, kita peroleh nilai X sama dengan 2/5 pi ditambah 2 kali pi. Sehingga kita peroleh X-nya di 12/5 pi. Dikarenakan 12/5 pi ini melebihi nilai 2 pi, maka tidak memenuhi syarat yang diminta. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 2/5 pi dan 7/5 pi. Baik, apakah dapat dipahami contoh soalnya? Bisa, Bu. Oke, baik. Kita lanjutkan ke persamaan trigonometri sin X sama dengan A, cos X sama dengan A, dan tan X sama dengan A. Penyelesaian persamaan trigonometri sin X sama dengan A,
cos X sama dengan A dan tan X sama dengan A itu dapat kita tentukan dengan cara apabila sin X sama dengan A, maka diubah terlebih dahulu ke sin X sama dengan sin alfa. Kemudian untuk cos X sama dengan A, kita ubah juga menjadi cos X sama dengan cos alfa. Dan untuk tan X sama dengan A, kita juga mengubahnya menjadi tan X sama dengan tan alfa. Begitu. Sebelum Ibu lanjut ke contoh soal terkait persamaan trigonometri sin X sama dengan A, cos X sama dengan A, dan tan X sama dengan A, dapat dipahami ya teman-teman? Bisa, Ibu. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Di sini terdapat 3 contoh soal, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri, antara lain sin X sama dengan setengah akar 3 untuk X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Kemudian yang kedua, cos X sama dengan setengah dengan X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi. Dan untuk tan X, contoh soalnya, min 1/3 akar 3 dengan X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Kita coba menyelesaikan contoh soal yang pertama. Sin X sama dengan 1/2 akar 3 sama dengan sin nilai 60. Dapat dilihat di tabel trigonometri ya. Masih pada punya kan tabelnya? Masih, Bu. Oke, kalau masih punya, silakan nanti sambil dicek nilai sin X sama dengan setengah akar 3 itu sama dengan sin 60 derajat. Maka kita peroleh nilai X-nya sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dan juga kita juga dapat mencari dengan X sama dengan 180 derajat min 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita coba terlebih dahulu untuk X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dengan K sama dengan 0, kita peroleh nilai X sama dengan 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Sehingga diperoleh nilainya 60 derajat. Itu memenuhi ya. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka kita peroleh nilai X sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Sehingga diperoleh nilainya 420 derajat. Berhubung itu melebihi 360 derajat, maka untuk K sama dengan 1 itu tidak memenuhi. Kemudian kita coba untuk X sama dengan 180 derajat min 60 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Kita coba dengan K sama dengan 0. Kita peroleh nilai X-nya yaitu 120 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan 120 derajat. Memenuhi ya teman-teman. Kemudian kita coba dengan K sama dengan 1. Maka kita peroleh nilai X-nya itu 120 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, sehingga diperoleh nilai X sama dengan 480 derajat. Berhubung melebihi 360 derajat, maka untuk K sama dengan 1 itu tidak memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat dan 120 derajat. Kemudian kita coba menyelesaikan contoh soal yang kedua, yaitu cos X sama dengan setengah. Nilai cos X sama dengan setengah itu sama saja cos 1/3 pi. Maka kita peroleh nilai X sama dengan 1/3 pi ditambah K kali 2 pi. Kita coba menggunakan K sama dengan 0, sehingga kita peroleh nilai X-nya 1/3 pi ditambah 0 kali 2 pi. Hasilnya 1/3 pi. Kemudian kita coba untuk K sama dengan 1, kita peroleh nilai X-nya 1/3 pi ditambah 1 kali 2 pi. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan 7/3 pi. Berhubung 7/3 pi ini melebihi 2 pi, maka tidak memenuhi syarat. Kemudian, kita coba untuk X sama dengan min 1/3 pi ditambah K kali 2 pi. Jika K sama dengan 0, maka kita peroleh nilai X sama dengan min 1/3 pi ditambah 0 kali 2 pi. Kita peroleh nilainya min 1/3 pi. Kemudian untuk K sama dengan 1, itu kita peroleh nilai X-nya min 1/3 pi ditambah 1 kali 2 pi. Sehingga nilai X-nya 5/3 pi. Dan untuk K sama dengan 2, kita peroleh nilai X-nya min 1/3 pi ditambah 2 kali 2 pi. Sehingga diperoleh nilainya 11/3 pi. Di antara K sama dengan 0, K sama dengan 1, dan K sama dengan 2, itu yang memenuhi hanya K sama dengan 1, yaitu 5/3. Dan untuk yang tadi yang memenuhi hanya 1/3 pi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah
1/3 Pi dan 5/3 Pi. Oke, kemudian untuk contoh soal yang ketiga, yaitu tan X sama dengan min 1/3 akar 3 sama dengan nilainya tan 150 derajat. Maka kita dapat memperoleh nilai X-nya sama dengan 150 derajat ditambah K kali 180 derajat. Dengan K sama dengan 0, kita peroleh nilai X sama dengan 150 derajat. Dan untuk K sama dengan 1, kita peroleh nilainya 330 derajat. Untuk K sama dengan 2, kita peroleh nilainya 510 derajat. Dikarenakan 510 derajat ini melebihi 360 derajat, maka untuk K sama dengan 2 itu tidak memenuhi syarat. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 150 derajat dan 330 derajat. Kemudian kita belajar mengenai persamaan trigonometri dalam bentuk sin kuadrat X, cos kuadrat X, dan tan kuadrat X. Sebelum Ibu lanjutkan terkait persamaan trigonometri sin X sama dengan A, cos X sama dengan A, dan tan X sama dengan A, apakah dapat dipahami? Insya Allah bisa, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Baik, kita lanjut ke persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Untuk mencari himpunan penyelesaian bentuk persamaan kuadrat dalam trigonometri, bentuk trigonometri harus dimisalkan dengan peubah tertentu. Gitu ya, teman-teman. Kemudian, kita coba untuk mengerjakan contoh soalnya, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin kuadrat X dikurangi 3 sin X plus 2 sama dengan 0 untuk X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Untuk penyelesaiannya, ya, perhatikan ya. Untuk sin kuadrat X dikurangi 3 sin X ditambah 2 sama dengan 0, kita misalkan terlebih dahulu nilai sin X, kita misalkan menjadi P, sehingga diperoleh P kuadrat min 3P ditambah 2. Kemudian, kita cari akar persamaannya, yaitu P min 1 dan P min 2. Kita peroleh nilai P sama dengan 1 atau P sama dengan 2. Kita coba untuk P sama dengan 1. Maka sin X sama dengan 1 sama dengan nilainya sin 90 derajat. Maka nilai X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, kita peroleh nilai X-nya 90 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, kita peroleh nilainya 450 derajat. Berhubung melebihi 360 derajat, maka itu tidak memenuhi syarat. Kemudian kita coba untuk X sama dengan 180 derajat min 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kan kita kurangi terlebih dahulu tuh. Jadi, X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sehingga diperoleh, kita coba untuk K sama dengan 0, nilai X-nya 90 derajat, itu memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 1, itu kita peroleh nilai X-nya 450 derajat, dan itu tidak memenuhi syarat. Kemudian kita coba untuk P sama dengan 2. Sin X sama dengan U2 itu tidak mungkin, karena sin X yang diminta itu lebih dari sama dengan min 1 dan kurang dari sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 90 derajat. Sejauh ini apakah dapat dipahami, teman-teman? Insya Allah bisa, Ibu. Oke, alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita lanjut ke kesimpulan, di sini Ibu memberikan latihan soal sebanyak 4 soal, yang mana dibagi menjadi 2 subbab. Dalam mengerjakan ini, Ibu tawarkan terlebih dahulu, mau dikerjakan secara berkelompok atau individu. Mungkin Mbak Rizky Nurjana bisa memberikan. Kalau dari saya secara individu aja, Bu, biar bisa lebih mengasah lagi. Tapi kalau teman-teman mau yang berkelompok juga boleh. Oke, seri ya. Satu pendapat lagi. Saya berkelompok juga, Bu. Oke, baik. Berhubung suara terbanyak itu berkelompok, jadi untuk latihan soal ini, Ibu bagi menjadi 2 kelompok untuk Mbak Tri Astuti Ningsih, Mbak Isnaini Muhainifah, dan Mas Nurfian Santri Alim mengerjakan latihan soal yang atas ya. Kemudian untuk Mas Septrial Alif Febrian, Mbak Latifah, kemudian Mbak Rizky Nurjana mengerjakan latihan soal yang bawah. Begitu ya? Baik, Ibu. Untuk pengumpulannya, nanti Ibu buatkan rumah tugasnya di e-learning kita. Itu untuk deadline-nya Ibu tunggu sampai besok hari Rabu. Gitu ya teman-teman. Dapat dipahami? Baik, Bu. Baik, Ibu. Oke, baik. Kemudian apakah ada yang bisa menyampaikan kesimpulan? Atau ada yang ingin mengingat? Tadi kita... Ya, dipersilahkan Mas Alif. Oke, kita sudah
definisi dari persamaan trigonometri. Dan yang kedua kita sudah belajar mengenai persamaan trigonometri dasar. Terakhir kita sudah belajar persamaan dari trigonometri dalam bentuk sin x sama dengan a, cos x sama dengan a, tan x sama dengan a. Terima kasih Mas Alit atas tanggapannya. Baik, benar ya yang dikatakan oleh Mas Alit. Tadi kita sudah belajar mengenai persamaan trigonometri dasar, persamaan trigonometri sin X sama dengan A, cos X sama dengan A, dan tan X sama dengan A. Namun masih ada satu yang kurang disampaikan, yaitu persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Baik, terima kasih. Kita beri apresiasi untuk Mas Alit. Oke, baik. Berhubung tadi sudah disimpulkan oleh Mas Alit, teman-teman bisa mempelajarinya nanti atau besok. Yang penting tetap dipelajari ya. Dari Ibu cukup itu. Terima kasih atas kehadiran dan juga atensinya. Ibu akhiri. Apabila terdapat kekurangan, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.